Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dima Gustina, dan rekan saya Adelia Dinda, Fatia Firsyani, Novia Eka Sapitri, dan saya Natasha Destiani. Baik, video ini kami buat untuk memenuhi tugas besar 1 pada mata kuliah Statistik Bisnis dan juga Praktikum dengan dosen pengampu Ibu Erna Setiani, Dr. SE MSc. Pada video ini kami akan melakukan uji klasik pada tabulasi data yang sudah kami siapkan dengan jumlah sampel 20 perusahaan. Uji klasik kami yang terdiri dari uji normalitas, heteroskidastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Berikut videonya. Baik, di sini kami telah menyediakan tabulasi data yang kami dapatkan dari perusahaan yang terdaftar di IDX, lalu dalam sektor Properties and Real Estate. Lalu dalam data ini kami menggunakan sebanyak 20 perusahaan. Data ini kami ambil dari annual report masing-masing perusahaan dengan perbandingan tahun 2020, 2021, dan 2022. Di sini variabel X kami meliputi Dewan Komisaris yang didapatkan dari annual report pada bagian struktur organisasi. Lalu ada Dewan Direksi yang kami dapatkan dari annual report pada bagian struktur organisasi. Lalu kemudian ada Komite Audit yang didapatkan dari annual report bagian struktur organisasi. Kemudian ada Dewan Komisaris Independen yang didapatkan dari annual report pada bagian struktur organisasi. Lalu selanjutnya ada kepemilikan institusional yang didapat dari annual report pada bagian modal saham atau komposisi pemegang saham. Lalu selanjutnya ada leverage yang kita dapatkan dari laporan posisi keuangan di bagian total liabilitas dan total aset yang kemudian kita bagi antara utang atau liabilitas dengan total aset tersebut. Kemudian pada bagian size kita dapatkan dari data total aset pada laporan posisi keuangan, kemudian kita masukkan rumus dengan rumus LN total aset. Kemudian variabel Y yang kami dapatkan yaitu return saham dari harga saham 1 April atau 3 April dan harga saham pada 31 Maret dengan rumus harga saham 1 April atau 3 April tahun T+1 dikurangi dengan harga saham 31 Maret tahun T+1 lalu dibagi dengan harga saham 31 Maret tahun T+1. Kemudian pada return sahamnya kita berikan persentase. Lalu kemudian dari seluruh data yang tadi kita cari, kita gabungkan dengan memasukkan di data input untuk selanjutnya diinput ke aplikasi SPSS. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi SPSS, di mana di sini terdapat data view dan variable view. Kita ke variable view untuk menginput variabel yang kita miliki. Pada kolom name ini, kita isi dengan tahun, emiten, serta 7 variabel X dan 1 variabel Y yang kami miliki. Di mana yang pertama yaitu tahun, yang kedua adalah emiten. Selanjutnya kita mulai masuk ke variabel. Yang pertama adalah DK, DD, selanjutnya KA, selanjutnya KIND, selanjutnya lagi KI, selanjutnya left, dan variabel X terakhir yaitu up. Selanjutnya variabel Y-nya yaitu return saham. Selanjutnya untuk kolom label kita isi sesuai dengan data di Excel, di mana tahun tetap tahun, emiten, DK adalah Dewan Komisaris, DD adalah Dewan Direksi, KA adalah Komite Audit,
KIND adalah Dewan Komisaris Independen. KI adalah kepemilikan institusional. Lev adalah leverage. Dan untuk up adalah size. Kemudian return saham adalah return saham. Setelah itu yang perlu diubah lagi adalah pada kolom type, pada bagian emittent, yang diubah menjadi string. Selanjutnya pada kolom measure, kita ubah semua kecuali emittent menjadi scale. Langkah selanjutnya yaitu kita kembali pada data Excel. Kemudian, copy data untuk dimasukkan ke dalam SPSS. Setelah kembali ke SPSS, kita klik data view, kemudian mempaste data yang tadi sudah kita copy. Kemudian kita kembali lagi pada menu variable view untuk menghilangkan desimal atau merubah desimal pada tahun menjadi 0. Lalu kita cek lagi ke data view. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap uji klasik. Dimulai dari klik analyze, kemudian data deskriptif, lalu deskriptif, kemudian pindahkan variabel ke ruas sebelahnya dengan CTRL-A. Lalu klik option dan sesuaikan. Jika sudah sesuai, lalu klik continue, lalu OK. Kemudian langkah selanjutnya kita klik lagi analyze, lalu regression, kemudian linear. Selanjutnya kita pindahkan variabel Y yaitu return saham pada kolom dependent dan semua variabel X ke kolom independent. Kemudian klik save, lalu klik di kolom residual yang bagian unstandardized, lalu kemudian klik continue, lalu OK. Setelah itu, kita klik pada bagian regression, lalu kita klik delete. Selanjutnya kita bisa cek di data view pada bagian rs_1 sudah bertambah. Langkah berikutnya, kita klik analyze, lalu klik non-parametric test, kemudian kita pilih yang legalisi dialog, lalu klik one sample KS, kemudian pindahkan yang unstandardized res1 ke kolom test variable list, lalu klik OK. Berikutnya, kita klik transform, lalu compute variable. Dalam function group, kita pilih all,
Pada function and special variable, kita pilih ABS, lalu klik tanda panah ke atas, kemudian variabel unstandardized residual atau res1, kita pindah ke kolom numeric expression, dan pada target variabel kita tulis ABS underscore res1, lalu klik OK. Kemudian muncul tabel ABS res1. Selanjutnya kita klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Nah, di sini kita keluarkan return saham pada kolom Dependent. Kemudian ABS underscore res1 kita pindahkan ke kolom Dependent. Kemudian kita klik Save. Pada residual kita unchecklist di unstandardized-nya. Kemudian kita klik Continue. Lalu kita klik OK. Kemudian kita cek lagi di data view, di sini sudah muncul ABS underscore res1. Selanjutnya kita klik Analyze. Kemudian klik Regression, kemudian pilih Linear, kemudian kita keluarkan ABS underscore res1-nya, lalu ubah menjadi return saham, kita klik Statistik, kemudian checklist yang collinearity, kemudian checklist juga yang Durbin-Watson, lalu klik Continue. Selanjutnya, klik Plot. Kemudian yang Jepred, kita pindahkan ke kolom X. Dan yang Shredded, kita pindahkan ke kolom Y. Lalu pada Unstandardized Residual, kita checklist yang histogram, dan kita checklist juga yang normal probability plot. Kemudian klik Continue, lalu OK. Berikut ini hasil output dari data tabulasi yang sudah diuji. Di mana uji normalitas yaitu pada tabel N-Partes, One Sample, Kolmogorov, Smirnov Test. Kemudian tabel ini kita pindahkan ke dalam Word untuk dianalisis apakah terjadi pengobatan atau tidak. Di sini terlihat bahwa asumsi sebesar 0,000. Kemudian kita lihat keterangan untuk lolos uji normalitas ini, yang dimana uji ini akan lolos jika nilai asumsinya lebih dari 0,05 atau lebih dari 5%. Dikarenakan pada data kami ini nilainya kurang dari 0,05, maka harus dilakukan pengobatan pada uji normalitas. Selanjutnya kita akan melihat uji heteroskedastisitas, di mana uji ini dapat kita lihat dari tabel koefisien. Di sini kita lihat keterangan untuk lolos uji heteroskedastisitas, di mana uji ini nilai signifikannya harus lebih dari 0,05 atau 5%. Dapat dilihat dari data kami ini, untuk semua variabelnya
nilai signifikannya sudah di atas 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji ini tidak perlu dilakukan pengobatan. Selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi, di mana uji ini dapat kita lihat dari tabel model summary. Untuk mengetahui apakah uji ini lolos atau tidak, kita dapat menentukan dengan rumus DU lebih kecil daripada DW lebih kecil daripada 4 dikurang DU. Kemudian, pada data kami ini, N sama dengan 20 didapat dari jumlah emiten, dikali dengan 3 yang didapat dari jumlah tahun, kemudian K sama dengan 7 yang didapat dari variabel X kami. Selanjutnya, kita dapat melihat tabel Durbin-Watson, di mana pada K7, kemudian pada N60, DU sebesar 1,8505 dan DW-nya sebesar 2,401. Selanjutnya, untuk menghitung DL dengan rumus 4 dikurang DU. DL sama dengan 4 dikurang 1,8505 menghasilkan nilai sebesar 2,1495. Sehingga dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa terjadi autokorelasi yang dikarenakan oleh nilai DU lebih kecil dari nilai DW, kemudian lebih besar dari nilai DL. Selanjutnya, yang terakhir adalah uji multikolinearitas, di mana pada uji ini kita dapat lihat pada tabel koefisiennya. Kita copy terlebih dahulu tabel koefisiennya ke dalam Word untuk dilakukan analisis apakah data tersebut harus dilakukan pengobatan atau tidak. Kemudian pada uji ini, untuk mengetahui lolos atau tidaknya, dapat kita lihat pada keterangan yang menyatakan bahwa nilai VIF itu lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi itu lebih besar dari 0,01. Kemudian dilihat dari data kami, nilai untuk VIF itu sebesar 4,023, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 10, dan untuk nilai toleransi kami yaitu sebesar 0,249, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,01. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa uji multikolinearitas ini tidak perlu dilakukan pengobatan data.